Halo pemirsa, menemani waktu rehat siang Anda di awal bulan September ini. Kilas Nusantara Siang hadir dengan membawakan 3 berita pilihan dari redaksi kantor Berita Antara. Bersama saya, Helmut Timothy. Kita awali informasi siang ini dari berita Presiden Joko Widodo yang membagikan 2.700 sertifikat nomor induk berusaha atau NIB bagi pelaku UMKM perorangan di Gortoware, Jayapura, Papua. Nantinya sertifikat tersebut akan mempermudah akses kredit usaha rakyat untuk menambah permodalan. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, pengacara Putri Chandrawati Arman Haris meminta penyidik Bareskrim Polri untuk tidak melakukan penahanan terhadap kliennya dengan alasan kesehatan dan memiliki anak yang masih kecil. Permohonan tersebut pun dikabulkan, namun dengan syarat wajib lapor 2 kali seminggu. Berita berikutnya pemirsa datang dari penyelenggaraan Digital Economy Working Group G20. Menteri Kominfo Johnny G. Plate menemui 12 delegasi acara tersebut guna membahas peningkatan kerjasama antara berbagai pihak di sektor teknologi, informasi, dan komunikasi. Langsung saja kita simak tayangan selengkapnya berikut ini. Papua menjadi provinsi pertama di luar Pulau Jawa yang mengadakan pemberian nomor induk berusaha atau NIB kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, di mana Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus membagikan 2.700 sertifikat NIB bagi pelaku UMKM perorangan di Gortoware, Jayapura. Saat ini, papar Presiden, 61% perputaran ekonomi di Indonesia digerakkan oleh UMKM yang berjumlah sekitar 64 juta. Namun, dari jumlah tersebut, baru 1,8 juta pelaku UMKM yang memiliki NIB. Dengan adanya NIB, seperti dikatakan Presiden, para pelaku UMKM akan semakin mudah mengakses kredit usaha rakyat untuk menambah permodalan. Namun dia mengingatkan untuk memperhitungkan saat meminjam uang ke bank. Apabila ternyata tidak mampu untuk mengembalikan, maka disarankan tidak usah meminjam dari bank. Bapak Ibu menjadi pengusaha formal karena telah memiliki izin yang namanya nomor induk berusaha NIB seperti ini. Terus kalau sudah pegang ini untuk apa? Bapak Ibu bisa akses permodalan ke bank. Presiden juga mengingatkan bahwa pinjaman yang sudah diperoleh jangan digunakan untuk membeli kendaraan bermotor atau barang-barang mewah lainnya, melainkan digunakan seluruhnya untuk modal usaha. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, Putri Chandrawati menjalani pemeriksaan lanjutan secara konfrontasi selama lebih dari 10 jam di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu 31 Agustus 2022. Pemeriksaan secara konfrontasi tersebut menghadirkan 4 orang saksi, diantaranya Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan asisten rumah tangga Putri yakni Susi. Dalam keterangannya kepada wartawan usai pemeriksaan Kamis 1 September dini hari, pengacara Putri Arman Hanis menjelaskan kliennya dicecar 23 pertanyaan, namun Arman tidak bisa menjelaskan apa saja yang dipertanyakan oleh penyidik. Selain itu pihaknya juga meminta kepolisian untuk tidak melakukan penahanan terhadap istri Verdi Sambo itu, karena beberapa alasan sesuai pasal 31 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP. Kami mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan karena dengan alasan kemanusiaan, karena alasannya apa? Ibu Putri mempunyai anak kecil, itu yang pertama. Yang kedua, kondisi kesehatan Ibu Putri tidak stabil, sehingga kami melakukan permohonan itu. Ya alhamdulillah saat ini penyidik melakukan. Arman Hanis mengklaim penyidik Polri mengabulkan permohonan tersebut dengan syarat Putri wajib lapor 2 kali seminggu mulai minggu depan. Ia juga menjamin Putri tidak akan melarikan diri karena sudah dicekal berpergian ke luar negeri, serta menjamin Putri akan selalu kooperatif mulai dari pemeriksaan sampai tahap persidangan. Dari Jakarta, Rijalul Fikri, Kantor Berita Antara mewartakan. Dalam rangkaian Digital Economy Working Group G20 dan Digital Economy Ministerial Meeting, Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Johnny G. Plate menemui 12 delegasi guna membahas peningkatan kerjasama
antara Indonesia dengan tiap delegasi di Nusa Dua Bali, Rabu 31 Agustus. 12 delegasi tersebut adalah 10 negara yang meliputi negara anggota G20 dan negara undangan, diantaranya Argentina, Afrika Selatan, Jerman, Singapura, Kamboja, India, Jepang, Inggris, Belanda, serta Spanyol, serta 2 organisasi internasional yaitu United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific dan International Telecommunication Union. Usai mengadakan pertemuan terakhir, Menkominfo pun menyampaikan beragam fokus bahasan dari pertemuan bilateral tersebut. Rekan-rekan sekalian, baru aja kami juga banyak mendiskusikan kerjasama bilateral cooperations antara Indonesia dan Spanyol ya, di sektor ICT. Ya, mulai dari infrastructure, ya hulu, ya satelit, teknologi satelit, sampai pada kerjasama di sektor hilir. Ia menambahkan dirinya mengucapkan terima kasih kepada para delegasi yang sudah hadir dalam pertemuan keempat Digital Economy Working Group G20 yang berlangsung pada 29 dan 30 Agustus 2022. Dirinya berharap pertemuan Digital Economy Ministerial Meeting yang diadakan pada Kamis 1 September dapat berjalan lancar dan hasilnya dapat menjadi acuan bagi konferensi tingkat tinggi KTT G20 November 2022 mendatang. Dari Nusa Dua Bali, Rio Faisal, Kantor Berita Antara mewartakan. Itulah pemirsa 3 berita hangat yang telah kami sajikan di hadapan Anda untuk menambah informasi Anda siang hari ini. Namun, jika Anda ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak serta akurat lainnya, Anda dapat kunjungi portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan saluran UC TV. Pemirsa, nantikan kami kembali dalam tayangan Kilas Nusantara Malam pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih dan sampai jumpa.